Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan guru yang saya hormati, ketemu lagi dengan saya di channel Dewasi. Pada hari ini atau kali ini kita akan berbagi dengan rekan-rekan bagaimana caranya memilih sertifikat pengembangan diri untuk dimasukkan ke form daftar usulan penilaian angka kredit ya, atau DUPAK. Jadi rekan-rekan guru pada waktu mau naik tingkat banyak yang kesulitan untuk memilah dan memilih sertifikat mana yang masuk pengembangan diri diklat fungsional ataupun masuk ke seminar ya, ataupun mungkin masuk ke kolektif guru dan juga model penghargaan ya. Baik, kita akan mulai. Sebelumnya silakan rekan-rekan untuk diminta keikhlasannya bagi rekan-rekan untuk mensupport channel saya ini dengan cara like dan subscribe dan juga share serta komennya di Terima kasih atas like dan subscribe-nya. Kita lanjutkan ya. Jadi setelah kita tadi memilih sertifikat ya, mana yang masuk pengembangan diri atau mana yang masuk ke diklat fungsional, mana yang masuk ke kegiatan seminar ya, workshop, dan mana yang masuk ke narasumber juga kolektif guru ya. Dari itu telah dibahas di video sebelumnya, silahkan dicek di link di atas ya. Setelah itu kita akan masukkan ke format ini ya. Jadi di format lampiran 4 ini, aplikasi ini saya buat ya untuk mempermudah rekan-rekan guru. Jadi mengisinya tidak langsung ke form DUPAK, tapi kita isi dulu dari belakang, yaitu dari lampiran 4 ya. Sini adalah lampiran 4, melakukan kegiatan unsur penunjang tugas guru ya. Kita lihat dulu di sini ya datanya. Jadi ini adalah data kepala sekolah, ini guru yang dinilai ya. Nah, ini kalau seandainya rekan-rekan memiliki ijazah yang tidak linier, ini masuk ke penunjang di sini ya. Untuk S3 nilainya 15, untuk S2 10, dan untuk S1 nilainya 5. Ini tidak sesuai dengan yang diampunya, ini masuk ke sini untuk ijazah nih ya. Silakan rekan-rekan yang tidak linier ini silakan tinggal diisi. Misalkan di sini contoh diisi 1, nah nanti akan muncul keterangan ya, keterangannya seperti ini ya. Nah, keterangannya seperti ini ya. Paket dokumen tinggal isi tahun di sini, tahun lulusnya tahun berapa ya, tahun misalkan 2013 ya. Ini cara pengisian untuk format lampiran 4 ya. Kemudian ke bawahnya rekan-rekan ini ada unsur penunjang guru ya, melakukan kegiatan yang mendukung tugas guru ya. Ini diantaranya ada membimbing siswa dalam praktek kerja nyata, atau yang umumnya di SD SMP itu membimbing siswa dalam ekstrakurikuler ya. Ini bisa dimasukkan ya. Ini dimasukkannya bukan per kegiatan tapi per tahun. Misalkan kita melaksanakan kegiatan selama 4 tahun, tinggal klik 4 ya. Ini akan muncul sendirinya seperti ini ya. Nah, ini misalkan dari tahun 2013 sampai
2017. Ya, itu untuk membimbing praktek atau membimbing kegiatan ekskul ya. Kemudian di sini ada sebagai pengawas ujian. Nah, kalau rekan-rekan punya surat tugas ya, ujian sekolah dan ujian nasional pun di sini dapat nilai. Ujian sekolah dan ujian nasional nilainya sama 0,08 ya. Silakan diisi di sini berapa kali ya, sesuai dengan surat tugas. Ini per tahun juga sama ya. Kalau 2 tahun misalkan 2 kali, tinggal klik 2 ya, nanti akan muncul ya, tulis di sini tahunnya. Kalau tidak, kosongkan ya. Kemudian pengurus anggota organisasi profesi ya. Kalau pengurus aktif di sini, kalau anggota di sini ya. Nah, ini karena ini mohon maaf, ini contoh. Nah, ini adalah misalkan ini sebagai anggota ya. Ini anggota dari 2017 sampai dengan 2019 nih. Ininya paket dokumen ya. Kemudian bukti fisiknya SK atau KTA ya. Kalau yang tadi bukti fisiknya adalah fotokopi ijazah nih ya, yang atas. Kalau yang ini ada laporan ya, atau mungkin di sini bisa dengan surat penugasan ya, plus laporan kegiatannya ya. Berikutnya rekan-rekan, nah ini di sini rekan teman kita ada yang mendapatkan penghargaan nih ya, di sini. Tadi ada 2 penghargaan, kita masukkan ya. 2 penghargaan di sini yang 20 tahun nih. Kita masukkan 1 seperti ini, paket dokumen ya. Kemudian di sini lihat tahunnya adalah dengan tanggalnya boleh 28 April ya, 2016. Nah, seperti ini ya, 2016. Ini langsung ada nilainya muncul ya. Itu untuk lampiran 4 ya, untuk lampiran 4. Nah, ini contoh teman saya ini naik tingkatnya dari atau terakhir adalah 2011 ya. Berarti ini dimulai dari 2011 SK terakhirnya ya. Jadi ini 2011 jadi anggota aktif sampai sekarang nih. Nah, sekarang ya masih aktif. Berarti ini dari 2011 sampai sekarang ini kurang lebih sekitar 9 tahun ya. 9 tahun nih. Jadi 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ya, 9 tahun. Ini baru mengajukan naik tingkat nih ya, sudah 9 tahun, ini terlalu terlambat nih ya. Jadi ini 9 tahun, kemudian ini karena beliau tidak ikut membimbing ekskul, kita coret dulu yang ini ya. Oke, ini udah aktif. Nah, beliau dapat ini, dan satu lagi beliau dapat penghargaan. Nah, kita tulis di sini penghargaan ya, sama tinggal tulis tanggalnya ya. Tadi beliau mendapat ya, guru berprestasi, guru TK berprestasi tingkat kecamatan ya. Seharusnya tingkat kota ya, tingkat kecamatan tidak masuk nih ya. Jadi paling rendah tingkat kota ya. Kalau kecamatan ini masuknya ke kolektif guru ya. Jadi kalau misalkan ini dapat penghargaan tingkat kota, ini tahunnya disebutkan, misalkan tahun
2017 ya. Nah, seperti ini nih. Kemudian setelah lampiran 4 beres ya, kita langsung ke lampiran 3 ya. Nah, di sini ya. Di lampiran 3 sama di sini judulnya surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan atau PKB ya. Di sini sama kepala sekolah ya, kemudian ini adalah guru yang bersangkutan atau guru yang sedang dinilai ya. Nah, untuk lampiran ketiga ini bagian A nya itu adalah melaksanakan pengembangan diri, yaitu mengikuti diklat fungsional. Teman saya yang tadi telah dipilah sertifikatnya adalah diklat fungsionalnya, beliau mempunyai 8 sertifikat ya. Di 8 sertifikat silakan diisi ya. Diisi yang 8 sertifikat. Contoh di sini program peningkatan kompetensi pembelajar pola 82 jam. Nah, di sini ya. Kita isi pola 82 jam. Oh, belum ada. Oke. Ya. Kita lihat dulu pelatihan. Nah, ini ya. Ini masuk nih 32 jam. Ya, betul. Beliau mengikuti ini. Tadi posisinya di nomor 2 ya. Kita masukkan nanti di nomor 2. Kemudian yang nomor 3. Jadi di sini jamnya tinggal menulis jamnya. Jangan merubah yang ini ya. Jadi posisi yang ini tidak ditatik ya. Yang ini seperti ini aja. Tinggal merubah mengisi jumlah jamnya dan tanggalnya serta nama kegiatannya ya. Ini musik and movement. Karena rekan saya ini adalah golongan 4A yang akan naik ke golongan 4B, jadi diperlukan 12 untuk publikasi ilmiah dan 4 untuk pengembangan diri ya. Jadi syaratnya yang 12 publikasi ilmiah ini, 1 laporan penelitiannya dimasukkan ke jurnal ber-ISSN ya. Nah, ini cukup 4 sebetulnya sertifikatnya ya. Di sini ada 8. Karena kan beliau naik tingkatnya telat ya. Jadi sertifikatnya agak banyak. Jadi boleh dimasukkan ya. Kita masukkan dulu 2018. Maaf. 2018 kita pindahkan ke nomor 2 ya. Nah, ini jumlahnya 32 jam. Untuk nomor 1 ini program peningkatan. Peningkatan kompetensi pembelajar pembelajaran pola 82 JP. Ini tanggal pelaksanaannya itu
yaitu 19 Oktober sampai dengan 22 November 2019. Kita lihat jumlah jamnya, itu tadi ada 82 jam, kondisi 82 jam. Jadi untuk 82 jam ini nilai angka kreditnya 2 ya. Sedangkan untuk yang di bawah 82 jam angka kreditnya 1 ya. Kemudian kita masukkan lagi ya. Jadi 8 sertifikat yang dimasukkan ke sini semuanya ya. Silahkan, tetapi minimalnya bagi golongan 4A itu adalah 4 sertifikat yang jumlah jamnya ada 30 ke atas ya, 30 JP ke atas. Nah, itu untuk pengmandiri yang sertifikatnya ada jamnya ya. Yang jamnya minimal 30 jam. Nah, kita lanjut ke masih pengmandiri ya, yaitu bagian 2, yaitu kolektif guru. Kegiatan kolektif guru yang meningkatkan kompetensi atau keprofesian guru ya. Nah, di sini ada pilihan, tidak ada lokakarya atau kegiatan bersama seperti kelompok kerja guru atau KKG ya, menyusun perangkat, kurikulum dan atau pembelajaran ya. Keikutsertaan pada kegiatan ilmiah atau seminar. Nah, di sini untuk seminar rata-rata peserta di sini sudah kita hitung tadi, yang dicontoh itu yang sudah dihitung adalah 9 kali seminar ya. Nah, sini kita tulis menjadi peserta 9 kali ya, dari tahun 2012 sampai tahun 2020 ya. Dari tahun 2012 sampai tahun 2020 karena beliau baru mau naik tingkat ya. SK terakhirnya ada 1 April 2011 ya. Nah, ini 9 kali ya. Ini 9 kali sertifikat seminar. Kemudian di bawahnya ada kegiatan kolektif guru ya. Jadi kolektif guru ini bisa dalam bentuk workshop di luar seminar, bisa dalam bentuk pengimbasan, bisa dalam bentuk KKG, MGMP ya, tergantung ya. Minimal ada suket surat keterangan ya, SK plus laporannya ya. Seperti yang tadi nih, dari 2012 sampai sekarang, ketika kita mengikuti kegiatan pengembangan diri, apalagi diklat fungsional yang atas ini wajib nih bukti fisiknya, surat tugas, fotokopi sertifikat dan laporan deskripsi. Di laporan deskripsi sudah saya contohkan teknik laporannya di video sebelumnya ya. Kemudian ini dari 2012 sampai sekarang ya. Kalau punya sertifikat yang dari 2012 ke sana ya, kalau memang belum naik tingkat, itu tidak usah menggunakan laporan, cukup dengan surat keterangan atau surat tugas ya. Nah, yang seminar juga ada surat keterangan dan laporannya ya, tidak ujuk-ujuk gitu. Jadi kalau tidak ada laporannya ini tidak akan dinilai ya. Nah, kegiatan berikutnya adalah kolektif guru yang tadi saya jelaskan, yaitu KKG, kegiatan MGMP ya, kegiatan pengimbasan yang jam, kalaupun ada jamnya di bawah 30 jam ini bisa masuk ya. Contoh di sini teman saya yang punya kolektif guru, meski ada jamnya tapi jamnya di bawah 30 nih. Ada 7 sertifikat, kita tulis 7, tahunnya dari tahun 2012 sampai tahun 2021 ya. Ini ya, dari 2000
Kalau sedikit bisa dirinci ya, tapi kalau banyak bisa dirangkum seperti ini saja. Nah, ini juga sama, kegiatan kolektif guru harus ada surat keterangan atau surat tugas ya, dan juga laporannya. Kalau tidak ada dokumen tersebut, kegiatan ini dianggap ilegal dan tidak akan mendapatkan nilai ya. Nah itu, jadi sertifikat yang tadi banyak telah dipilah-pilah itu telah dimasukkan semuanya ya. Itu cara memasukkannya itu di lampiran 4 dan lampiran 3 ya. Sedangkan ya ini di lampiran 3 masih ada di bawah ya tambahannya. Lampiran 3 yang jarang terisi yang ini nih ya. Nah ini ya, melaksanakan publikasi ilmiah. Jadi kalau misalkan kita dari 4A ke 4B itu harus 12 nih diisi di sini. Berarti 3 PTK ya. Tahunnya sebutkan. Ini tahunnya sebutkan. Ini ya 12. Plus laporan dan salah satunya harus masuk ke jurnal ber-ISSN ya. Ini 3 udah masuk ke bawahnya. Kalau memang ada yang membuat modul di sini, berarti yang membuat buku dalam pendidikan, bidang pendidikan di sini ya. Pedoman guru di sini di bawah ya. Itu untuk publikasi ilmiah ya. Kemudian ya di bawahnya lagi ada untuk yang keempat adalah karya inovatif. Nah, silakan kalau rekan-rekan misalkan membuat hasil karya seperti ini ya, teknologi tepat guna, kategorinya kompleks sederhana, menciptakan karya seni kompleks sederhana. Ini nilainya yang kompleks 4, yang sederhana 2 ya, silakan. Kalau kita klik ini ya misalkan 1. Nah, di sini ada ya karya, hasil karyanya dan juga laporannya. Nanti ada deskripsinya ya. Tujuan membuat hasil karya ini apa? Ya, manfaatnya apa? Bahannya apa? Ini dijelaskan di sini. Jadi sebut tahunnya di sini misalkan 2015 misalkan. Ya. Sebutkan. Memodifikasi alat peraga. Nah, ini alat praktikum juga bisa ya. Kompleks 2, yang sederhana 1 ya. Tinggal klik aja misalkan 1. Ya, sudah ada muncul paket dokumen, produk dan laporan. Ininya bukti fisiknya. Di sini tahunnya atau tanggalnya, kapan membuatnya ya. Ini alat peraga juga sama ya, alat praktikum juga sama seperti ini ya. Kemudian mengikuti pengembangan penyusunan standar pedoman soal dan sejenisnya ya. Di sini ada pedoman soal dan sejenisnya pada tingkat nasional nilainya 1, pada tingkat provinsi nilainya 1 ya. Kalau di sini memang tidak ada peringkat atau sejenisnya, pada tingkat kota tidak ada ya. Di tingkat provinsi. Karena sekarang soal dibuat oleh kota, ini kemungkinan besar ini bisa diisi ya, karena kota sekarang sering membuat soal ya. Seperti ini sama. Jadi dokumen, paket dokumen, bukti fisiknya hanya surat atau SK, surat keputusan ya, dan juga surat tugas ya, untuk mengikuti kegiatan ini ya. Di sini tahunnya ditulis. Nah, itu untuk lampiran 3. Sedangkan untuk lampiran 2, rekan-rekan, ini adalah lampiran untuk pengisian nah ini ya, pengisian unsur utama ya. Jadi unsur utama pendidikan, silahkan
Misalkan kalau S3 di sini, S2 contohnya seperti ini ya, tinggal tulis volumenya berapa satu kali. Kalau tidak ada ya tutup aja, coret ya. Bukti fisiknya apa? Fotokopi ijazah ya. Itu untuk unsur utama ya, yang A. Unsur utama yang B nya adalah melaksanakan tugas pembelajaran dan bimbingan dan tugas tertentu ya. Ininya sama, kepala sekolah, ini guru yang dinilai, dan ini adalah hasil nilai PKG ya. Ya, untuk lampiran 2 terutama unsur utama yang pembelajaran kita akan tampilkan, sajikan nanti di video berikutnya. Untuk sementara video kali ini kita mengisi lampiran 4 dan 3 ya. Mudah-mudahan rekan-rekan guru bisa memahaminya, dan kita nanti akan melihat lagi cara bagaimana memasukkan nilai pembelajaran dari nilai PKG ya. Itu ada video khusus. Mungkin untuk saat ini terima kasih atas perhatiannya, dan mohon maaf atas segala kekurangannya, dan jangan lupa di like dan subscribe-nya di channel saya ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.